kita bersama merayakan Hari Perempuan GKE, sekalipun di tengah perjuangan melawan pandemi COVID-19. Dengan harapan situasi yang sulit dan teramat berat ini segera berlalu. Kaum perempuan sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, memiliki kemampuan yang diberikan oleh Allah, salah satunya adalah menjadi penolong. Artinya, perempuan dalam dirinya tersimpan kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan yang luar biasa itu, perempuan hadir sebagai pejuang untuk menjadi berkat, baik di tengah keluarga, gereja, masyarakat, serta bangsa dan negara. Karena itu, di Hari Perempuan GKE pada hari ini, mari kita bersama-sama menyampaikan syukur kita kepada Tuhan atas hikmat dan berkat, kasih sayang, serta kesempatan, juga penghargaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalani hidup bersama dan menjadi berkat. Tema ibadah kita hari ini adalah berjuang dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Mari kita berdiri memuliakan Tuhan. Panggilan beribadah. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah merayakan hari yang penuh sukacita ini untuk menjadi pejuang bagi kebaikan semesta. Kita berhimpun dalam tatanan pembebasan, menyanyikan lagu sukacita dan menaikkan untayan pengharapan. Marilah kita merayakan Hari Perempuan GKE dan memandukan suara melangkah bersama untuk menjadi berkat. Serta melayani dengan
Ibadah Hari Perempuan GKE hari ini dialaskan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ayat 14. Itulah nas pembimbing kita. Jemaat duduk kembali. Pengakuan dosa. Saudara, kita menyadari kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ia sangat mengasihi kita dengan menyerahkan dirinya, ganti kita orang-orang berdosa. Karena itu, mari dengan kerendahan hati kita memohon pengampunan daripadanya. Allah Bapa yang sangat baik, ampunilah dan kasihanilah kami, kaum perempuan yang berdosa ini. Kerap kali kami tidak memperdulikan kewajiban kami. Kami lebih suka memuaskan hati dan keinginan kami dengan tidak cakap mengelola segala hal yang telah dipercayakan bagi kami. Baik itu sumber daya, bahkan hal yang paling sederhana sekalipun. Dalam hal keuangan, menggunakannya untuk kepentingan diri kami sendiri, sementara kebutuhan yang lain terabaikan. Kami juga tidak cakap mengatur rumah tangga kami dalam hal memelihara seisi rumah kami. Di dalam keluarga, acap kali kami tidak ada keterbukaan, sehingga yang ada adalah rasa curiga antara suami dengan istri. Akibatnya kasih menjadi pudar dan menghilang. Ampunilah kami sebagai perempuan yang sedang memperjuangkan untuk kehidupan yang lebih baik. Kami lebih suka menghabiskan waktu kami dalam dunia dan pekerjaan. Kami lupa untuk membangun persekutuan yang lebih dekat dengan Tuhan. Untuk semua hal yang kami lakukan, ampuni dan kasihani kami Tuhan. Untuk semua yang tidak benar, tidak baik yang telah kami lakukan, ampuni kami Tuhan. Amin. Berita anugerah, jemaat berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Aku telah menghapus segala pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu,
Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Jemaat duduk kembali. Doa syukur dan pembacaan Alkitab. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu yang akbar. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kebajikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengagumi tangan kasih-Mu karena Engkau telah menuntun kami di jalan-jalan hidup yang kami tempuh. Ya Allah, betapa menakjubkan cinta-Mu. Ketika kami berduka, Engkau menghibur kami. Ketika kami letih lesu, Engkau menguatkan kami. Ketika kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Ketika kami kehilangan pengharapan, Engkau menjanjikan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur karena kasih dan berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan bagi kami umat-Mu. Biarlah semuanya itu boleh meyakinkan kami senantiasa bahwa Engkau adalah sumber kebaikan bagi kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, tolonglah kami, berikanlah kami akal budi dan hikmat, sehingga kami boleh membacanya dengan baik, untuk memahami dan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam Perjanjian Lama dari Amos 7 ayat 7 sampai 15 dengan judul Penglihatan Ketiga Tali Sipat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirman Tuhan kepadaku, "Apakah yang kau lihat, Amos?" Jawabku, "Tali sipat." Berfirmanlah Tuhan, "Sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang." Lalu Amasya imam di Betel menyuruh orang menghadapi Yerobeam raja Israel dengan pesan, "Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, 'Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel.' Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin.
Pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yesi Erita. Shalom, Bapak Ibu, sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Hari Perempuan GKE. Karena itu firman Tuhan untuk kita renungkan bersama diambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai yang ke-30 dengan perikop perempuan Siro Fenisia yang percaya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana hari ini kami menerima sukacita dari Tuhan. Kami boleh merayakan Hari Perempuan GKE. Karena itu bersama-sama kami akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan untuk kami renungkan bersama-sama. Kuasai setiap kami yang mendengar dengan kuasa Roh Kudus Tuhan agar kami dimampukan untuk tidak hanya mendengar, tetapi boleh mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Berkati pula hamba-Mu yang menyampaikannya, agar boleh berkata-kata hanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai yang ke-30 dengan perikop perempuan Siro Fenisia yang percaya. Demikian dituliskan kepada kita. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Yang berbahagia ialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dalam kehidupan masyarakat secara umum sering ada anggapan bahwa perempuan adalah
orang yang suka mengomel, cerewet, suka menggosip, tidak argumentatif, tidak logis, bahkan ketika berbicara topiknya pun tidaklah penting. Nah, Bapak Ibu, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tetapi dari kedua firman Tuhan yang diperhadapkan untuk kita pada kesempatan hari ini menjelaskan beberapa hal tentang perempuan. Tentu dari sudut pandang yang berbeda. Kita lihat dari Perjanjian Lama yaitu Amsal 7. Disebutkan bahwa tentang perempuan yang licin perkataannya, suka menggerutu, pemarah, dan juga pengomel. Ini adalah gambaran yang diceritakan oleh guru atau pengajar Israel kepada murid laki-laki agar mereka mendambakan dan mengejar hikmat dalam kehidupan mereka. Murid laki-laki diminta untuk memperlakukan hikmat sebagai saudara perempuan yang mereka kasihi. Karena dengan hikmat mereka akan dituntun kepada jalan yang membawa kepada kehidupan, bukan kepada kebinasaan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, diberikan contoh juga dalam Amsal kepada kita bahwa ada seorang muda masih jauh, dikatakan tidak berpengalaman, belum berhikmat, masuk ke dalam jebakan atau godaan seorang perempuan berdandan seperti perempuan sundal. Jika seorang muda masuk dalam jebakan perempuan seperti ini, itu berarti bahwa ia telah menyerahkan dirinya ke dalam kebinasaan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di sini ingin menegaskan kepada kita bahwa dalam Amsal digambarkan perempuan itu aktif sebagai penjebak untuk membawa kebinasaan. Dengan perkataannya, dia tidak membawa kehidupan bagi orang lain. Tetapi berbeda dalam Markus pasal 7 ayat 24 sampai yang ke-30 tadi, mengungkapkan hal yang bertentangan tentang pandangan atau persepsi tentang perempuan. Dikatakan tidak disebut nama, hanya disebut perempuan Yunani dari bangsa Siro-Fenisia. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, orang Yunani disebut sebagai perempuan asing dalam nas ini. Dan orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Yunani karena mereka bukan umat pilihan Allah. Karena itu orang Yahudi suka merendahkan orang di luar Yahudi karena mereka bukan umat pilihan Allah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seorang perempuan Yunani meminta sesuatu yang tidak biasa dari Tuhan Ibu Bapa. Ia meminta dalam firman Tuhan yang baru kita baca tadi, kesembuhan dari anaknya yang kerasukan roh jahat. Ketika perempuan itu meminta kesembuhan dari Yesus, ada respon dari Tuhan Yesus, Ibu Bapak jemaat Tuhan yang boleh
Kita lihat pada ayat yang ke-27. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini artinya Yesus sedang menguji iman perempuan itu. Ia mengatakan bahwa ia datang hanya untuk orang-orang Yahudi atau anak-anak Allah, bukan untuk bangsa lain. Tetapi respon perempuan itu sangat luar biasa, Ibu Bapak. Disambung pada ayat yang ke-28. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di dalam meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Artinya bahwa perempuan itu hanya meminta sedikit berkat dari apa yang dimiliki oleh orang Yahudi. Dan itu yang ia minta dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, anjing itu sebutan untuk orang yang bukan Yahudi, ya. Tapi anjing dalam perikop ini bukan anjing jalanan yang hidup liar, tetapi anjing peliharaan di rumah, anjing kesayangan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini dapat disimpulkan bahwa jawaban yang berani dari perempuan itu merupakan tanggapan yang penuh iman. Ketika perempuan itu hanya meminta sedikit saja berkat dari apa yang orang Yahudi punya. Dari sini Yesus melihat bahwa ada bukti adanya iman yang sungguh-sungguh di dalam kata-kata perempuan itu. Sehingga pada akhirnya Yesus memberikan apa yang perempuan itu cari dari Yesus, yaitu kesembuhan untuk anaknya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melewati firman Tuhan hari ini, pesan rohani apa yang mau diperlihatkan kepada kita? Yang pertama, perempuan Siro Fenisia itu mematahkan anggapan yang buruk yang melekat kepadanya. Ternyata ia bukanlah perempuan asing yang jahat yang membawa kematian karena perkataannya, tetapi sebaliknya. Itu boleh kita lihat melewati kegigihannya, keberaniannya, perjuangannya untuk mendapatkan apa yang ia rindukan, yaitu kesembuhan bagi anaknya. Perempuan adalah sosok yang aktif, berani mengklaim haknya, cakap dan bijak, gigih berjuang. Kisah ini juga memperlihatkan kepada kita Bapak Ibu jemaat Tuhan bahwa Yesus menunjukkan bahwa kasih karunia itu berlaku bagi semua orang. Bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Yang kedua yang boleh kita lihat dari firman Tuhan ini adalah bahwa jangan kita terjebak terhadap berbagai macam anggapan tentang seseorang secara negatif, termasuk perempuan. Karena siapapun dapat menjadi aktif, cakap, juga bijaksana dalam menjalani kehidupan ini, termasuk perempuan-perempuan di dalam Tuhan. Yang ketiga yang boleh kita lihat dari firman Tuhan ini adalah keteladanan yang diberikan oleh perempuan Yunani ini,
yaitu bagaimana kasihnya terhadap keluarga. Kita boleh melihat bahwa ia merupakan ibu yang baik bagi anaknya. Ia memperjuangkan keselamatan anaknya. Ini juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika kita dipercayakan untuk menjadi seorang ibu, bagaimana caranya kita bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita. Keteladanan yang diperlihatkan oleh perempuan Yunani ini adalah kerendahan hatinya. Kemudian juga kegigihannya, hikmatnya dalam berkata-kata ketika ia menjawab apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dan juga imannya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan mampu melakukan apa yang ia ingin cari dari Tuhan. Oleh karena itu, Ibu Bapak Jemaat Tuhan, di Hari Perempuan GKI ini terus mengingatkan kita bahwa kita adalah perempuan-perempuan hebat yang mampu melakukan banyak hal bagi dunia, bagi gereja, dengan berbagai macam kebaikan, dengan ketaatan, dengan kerendahan hati, dengan kegigihan, bahkan hikmat kita di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan Allah yang memampukan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Inilah firman Tuhan, kiranya boleh memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak untuk menyerahkan doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada kesempatan Hari Perempuan GKI. Begitu luar biasa firman-Mu hari ini Tuhan, di mana kami boleh belajar dari perempuan Yunani, dari Siro Fenisia, keberanian, kegigihannya, kecakapannya, keaktifannya, bahkan hikmat dan juga imannya kepada Tuhan. Menjadi teladan bagi kami perempuan-perempuan GKI masa kini Tuhan untuk mengambil bagian yang sama. Kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami untuk bisa menjadi berkat dimanapun kami berada, di mana kami bekerja, dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, dalam kehidupan pelayanan kami. Kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami berseru kepadamu dalam doa syafaat kami. Terutama kami berdoa untuk pelayanan speaker di Jemaat GKI Tamyang Layang, bahkan juga di jemaat-jemaat sekitar Tamyang Layang. Tuhan boleh memberkati seluruh pelayanan program kerja yang boleh dilakukan, secara khusus pelayanan yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Tentu tidak banyak yang bisa dilakukan, namun kami percaya bahwa Tuhan boleh pakai perempuan-perempuan GKI untuk bisa melakukan bagian kami dalam seluruh pelayanan kami, bahwa pandemi COVID-19 tidak menghalangi kami untuk berkarya bagi Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, dari pusat sampai daerah, diberkatilah oleh Tuhan pemimpin-pemimpin kami, agar boleh memimpin dengan hati dan penuh hikmat di dalam Tuhan. Kehadiran mereka boleh menjadi berkat,
membawa damai dan sejahtera dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang hari ini boleh bersyukur karena pertambahan usia dari Tuhan dan juga ulang tahun pernikahan. Diberkatilah mereka dengan kebaikan yang datangnya dari Tuhan. Anugerahkan kesehatan, kekuatan, umur panjang, bahkan iman pengharapan yang semakin kuat. Demikian pula dengan kehidupan rumah tangga Kristen. Kami yakin Tuhan dalam segala pergumulan dan kesulitan hidup, Tuhan memampukan setiap keluarga mampu menghadapinya dengan hikmat dari Tuhan. Diberikan cinta kasih, keharmonisan, kerukunan. Terlebih semuanya itu dapat tercipta ketika mereka menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang utama dalam kehidupan mereka. Demikian pula kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam kehidupan berkeluarga boleh diberikan anugerah melewati kehadiran anak-anak dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa mereka akan menjadi orang tua yang bertanggung jawab, mampu mendidik bahkan membesarkan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga secara rohani di dalam Tuhan. Doa kami juga untuk setiap keluarga yang merindukan kehadiran anak-anak. Biarlah Tuhan menjawab setiap doa dan kerinduan mereka sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena kami sangat percaya Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup mereka. Kami hanya bisa meminta, memohon dan berserah. Namun kuasa dan kendali hanya ada di tangan Tuhan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kehidupan keluarga kami, suami, anak-anak kami, pekerjaan kami, tempat tinggal kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga dengan seluruh pelayanan kami. Kami percaya apapun yang kami kerjakan dengan tulus dan keikhlasan, semuanya akan diperhitungkan oleh Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Berkati usaha pekerjaan jemaat Tuhan sepanjang pandemi ini. Mungkin ada banyak hal, tantangan dan pergumulan yang dihadapi, tapi kami percaya mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, karyawan, swasta, petani, pedagang, ladang kebun mereka, apapun yang mereka perjuangkan dalam hidup ini untuk mendapat kesejahteraan, diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka beroleh berkat sesuai dengan bagian mereka dan mengisi seluruh hidup mereka dengan rasa syukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, jemaat Tuhan seminggu ke depan dan seterusnya, hanya ke dalam tangan Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami dalam kata dan perbuatan, sehingga kami boleh layak untuk menerima belas kasihan dari Tuhan. Inilah kerinduan kami dalam syafaat kami, yang boleh kami alaskan dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa, Bapa kami demikian adanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita sepatutnya merasa bersyukur karena kita telah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan syukur. Sebagai nas pengantar persembahan syukur kita pada hari ini, diambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17.
Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik, tak dapat kami hitung betapa banyak berkat yang kami terima setiap hari. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus dan berbagi, kami telah menyiapkan persembahan yang akan kami berikan. Berkenanlah Bapa menerimanya dan dapat dipersembahkan dengan kebijaksanaan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang diakhiri dengan menyanyi haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GKI Tamyang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat merayakan Hari Perempuan GKI. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Seksi Pelayanan Perempuan Jemaat GKI Tamyang Layang mengucapkan selamat merayakan Hari Perempuan GKI tahun 2021. Jadilah perempuan yang berjuang dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.